Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idam. Di video kali ini saya akan mereview tentang 5 bank yang memiliki aset jumbo, dan saya akan mereview salah satu bank tersebut. Sebelum itu, pendahuluan. Di wabah pandemi COVID-19 memaksa individu, kelompok, atau negara untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Jika individu, kelompok, atau negara tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya, tanpa terkecuali di dalam sektor usaha perbankan. Sudah umum diketahui bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang paling rentan terhadap risiko, karena berhubungan dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pengembalian dana di masa depan. Di masa yang akan mendatang, risiko yang paling utama sekaligus menjadi bisnis pada sektor perbankan adalah risiko kredit, karena dengan adanya peminjaman kredit dengan bunga, maka sektor perbankan dapat mengambil keuntungan atau laba dari bunga tersebut. Dari awal kuartal sampai 3 kuartal tahun ini 2020, sebelum dan setelah COVID-19, peran sektor tetap sangat penting bagi perbankan karena merupakan jantung jalur aktivitas ekonomi di dalam bank. Jadi posisi sektor sangatlah penting karena memiliki bobot yang sangat dominan bagi perbankan. Adapun latar belakang, laporan keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan atau bank. Banyak sekali alasan kenapa laporan keuangan sangat penting. Yang pertama, memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut atau bank. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan, sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Dan bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan, mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari perusahaan. Maka dari itu, dengan laporan keuangan yang stabil, tentunya karyawan akan lebih percaya kepada perusahaan atau bank tersebut. Karyawan pun merasa betah bekerja di perusahaan atau bank tersebut. Dan untuk pemegang saham, perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih percaya dan tentunya akan memiliki peluang saham yang bernilai tinggi. Itu merupakan kesempatan yang bagus. Dan sebaliknya, jika kondisi keuangan suatu perusahaan tidak stabil, hal ini membuat pemegang saham khawatir akan merugi dan akan kedua pihak memiliki kerugian. Dan bagi perusahaan itu sendiri, laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan atau bank. Dari laporan keuangan perusahaan atau bank bisa diketahui mana aset yang berharga, mana produk yang paling tinggi terjual, hingga yang kurang diminati disukai oleh pasar. Dan adapun pembahasan, dan saya memilih PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI sebagai sampel salah satu bank yang memiliki aset jumbo. Dan adapun pembahasan kinerja Bank BRI di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, itu yang pertama dari segi kredit yang disalurkan. Pada sisi kredit di kuartal pertama di tahun 2020 lalu ke kuartal kedua ada sedikit penurunan. Angkanya dari 930,73 triliun rupiah menjadi 922,97 triliun rupiah. Itu ada sedikit meningkat, tapi kabar baiknya sudah mulai kembali naik lagi sampai 12,8 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah.
Itu kuartal ketiga di tahun 2020. Bahkan kalau dibandingkan dengan kuartal 3 pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, angka perbedaannya naik sekitar 19%. Dan adapun DPK, dari segi DPK yang dikumpulkan, DPK atau dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh Bank BRI menurut laporan kinerja juga terus mengalami pertambahan dari awal 1028,99 triliun rupiah di kuartal pertama naik 1072,5 triliun rupiah dan akhirnya bisa tembus 1131,93 triliun rupiah di kuartal ketiga atau bertambah 59,4 triliun rupiah, dan dari kuartal sebelumnya melesat sampai 18% dalam periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 2019. Dan adapun penutup sekaligus kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak manajemen bank, menurut saya pihak bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Maka dari itu, bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Dan untuk menjaga kestabilan saham, pihak manajemen bank harus terus memberikan laporan keuangan terbaru agar calon investor dapat memprediksi indeks harga saham dan dapat menarik minat calon investor agar dapat menginvestasi saham dalam bank dan agar dapat memiliki keuntungan atau laba di masa pandemi COVID-19. Mungkin itulah sedikit review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.